Berawal dari usaha jual beli elektronik di Rusia, MMM banting setir ke usaha skema piramid yang terkenal dengan nama skema Ponzi atau sebuah usaha mengumpulkan dana dengan iming-iming profit yang tinggi. Ya, di Indonesia MMM belum mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan, namun telah mengumpulkan sekitar 3 juta nasabah. MMM awalnya merupakan usaha jual beli elektronik di Rusia. 3 huruf M berasal dari nama keluarga pendirinya, Sergei Mavrodii, Yashevlav Mavrodii, dan Olga Melnikova. Pada Februari 1994, MMM banting setir ke usaha skema piramid yang terkenal dengan nama skema Ponzi, sebuah usaha mengumpulkan dana dengan iming-iming profit tinggi. Namun, baru berjalan beberapa bulan, usaha ini ditutup oleh pemerintah Rusia. Mavrodii sempat dipenjara selama 4 tahun atas tuduhan penggelapan pajak. Uang akan berputar bersama partisipan, jadi mereka Sergei Mavrodii sendiri tidak mengambil uang tersebut. Karena memang dia sama sekali sudah tidak membutuhkan uang, karena dia itu termasuk salah satu orang kaya di Rusia. Nah, kemudian berita-berita bahwa dia pernah ditangkap, pernah masuk penjara, itu benar. Jadi yang menangkap itu adalah pemerintah di sana, karena sistemnya itu bertentangan dengan sistem keuangan negara waktu itu. Jadi mereka sempat ditangkap, tapi kalau menurut saya, semua orang yang ditangkap itu bukan berarti orang kriminal. Dalam sejarahnya, skema Ponzi adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi. Skema Ponzi biasanya membujuk investor baru dengan menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan investasi lainnya dalam jangka pendek dengan tingkat pengembalian yang tinggi. Kelangsungan dari pengembalian yang tinggi itu membutuhkan aliran yang terus meningkat dari uang yang didapat dari investor baru untuk menjaga skema ini terus berjalan. Namun, latar belakang yang tidak mulus rupanya tidak membendung perluasan MMM ke negara lain. Di Indonesia misalnya, meski belum mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan, sejak berdiri November 2012, MMM Indonesia telah mengumpulkan sekitar 3 juta nasabah. Pertanyaan pun muncul, tidak adakah kekhawatiran dari para nasabah hingga berani menanamkan hingga jutaan rupiah pada MMM ini? Awalnya ini bukan investasi. Ini ada ini apa namanya, grup komunitas ya. Diajak temen. Pertama sih karena saya juga memang orang multi level, pertama nggak percaya gitu. Tapi setelah saya udah masuk, saya pelajari, saya konsisten di sini. Saya tidak ada khawatir karena yang pertama adalah ini bukan kumpulkan uang satu perusahaan. Karena tapi saya transfer antara teman ke teman. Jadi sekarang saya percaya sama komunitas ini membuat akhirnya saya lebih nyaman naruh uang di sini dibandingkan saya taruh uang di bank. Dasarnya apa Bapak bisa mengetahui hal ini? Dasarnya adalah karena kita saling transfer. Pengembalian dengan profit 30% sebulan tentu sangat menggiurkan. Namun di mata pengamat keuangan, hal ini tidaklah masuk akal. Tanpa adanya izin dan tidak ada produk yang datang ke tangan nasabah, menjadikan MMM arisan dana bergulir yang sangat beresiko. Dia tidak punya izin dari lembaga keuangan. Jadi kalau berdasarkan regulasi yang ada, institusinya bodong. Ini kita bicara hukum ya. Institusinya bodong. Artinya kalau Anda ikut, Anda tidak bisa berharap perlindungan negara. Karena negara itu hanya melindungi sesuatu yang berizin. Ya. Kedua, dari sisi pengelolaan, dia memberikan return 30% sebulan. Menurut saya nggak masuk akal. Nggak make sense gitu. Anda bisnis apa sih? Sebulan bisa dapat 30%, setahun 30% aja Anda udah hebat banget. Ya kan, di tengah suku bunga sekarang yang nggak, ya kecil lah. Itu kan udah satu patokan bahwa bisnis ini bisnis beresiko tanpa izin.
Ya, jadi artinya beresiko tanpa izin, udah bodoh nggak ada izin. Iming-iming keuntungan besar seringkali membuat orang lupa akan resiko investasi. Lalu apa saja yang harus diperhatikan jika ingin menempatkan dana? Jangan terburu-buru memutuskan berinvestasi. Kenali alur keuangan Anda dan tentukan tujuan utama Anda berinvestasi. Ketahui benar sarana, pengelola, dan program investasi yang Anda inginkan. Ada tidaknya izin hingga lokasi dan latar belakang pengelola. Hal ini akan memudahkan Anda untuk mengetahui resiko yang mungkin terjadi. Jika Anda masih belum yakin, Anda dapat menggunakan jasa profesional seperti konsultan untuk membantu Anda memutuskan investasi mana yang paling tepat. Ingat, salah memilih sarana menempatkan dana bisa-bisa bukan untung yang didapat, melainkan buntung yang merapat. Tim TV One mengabarkan.